Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Kusdiantono, Redaktur Pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Pasar modal Indonesia pekan ini diramaikan berbagai peristiwa penting, mulai dari antrean 11 calon emiten baru di Bursa Efek Indonesia, kemudian ada lonjakan spektakuler harga saham-saham grup Prajogo Pangestu, hingga aksi right issue yang berhasil menghimpun dana lebih dari 16 triliun rupiah. Pergerakan saham juga kian menarik dengan tren penguatan emiten di sektor pertambangan dan energi. Kemudian di sektor industri yang menunjukkan prospek bisnis tetap solid meski pasar global penuh ketidakpastian. Di sisi lain, harga emas Antam kembali menembus level baru yakni 2,23 juta rupiah per gram. Ini akan memperkuat posisi emas sebagai instrumen lindung nilai. Pemerintah pun menambah optimisme dengan target pertumbuhan ekonomi kuartal 4 yang mencapai 5,5% berkat dukungan stimulus fiskal, kebijakan moneter, dan aliran modal asing. Kombinasi faktor pasar modal hingga komoditas dan kebijakan ekonomi ini memperlihatkan dinamika positif yang menopang keyakinan investor terhadap ekonomi Indonesia. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda, Sobat Investor. Berikut top 5 IDX Channel hari ini. Berita pertama, 11 calon emiten antre IPO di Bursa Efek Indonesia. 4 diantaranya beraset jumbo. Bursa Efek Indonesia atau BEI masih mencatatkan ada 11 perusahaan yang antre untuk melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO hingga akhir September 2025. Dari jumlah itu, 4 perusahaan masuk kategori beraset jumbo dengan nilai lebih dari 250 miliar rupiah, sementara 7 lainnya dikategorikan beraset menengah dengan nilai 50 hingga 250 miliar rupiah. Kehadiran calon emiten baru ini menunjukkan bahwa pasar modal domestik masih menarik bagi berbagai sektor usaha. Pipeline IPO kali ini banyak diisi oleh perusahaan-perusahaan dari sektor bahan baku, keuangan, industri, dan transportasi. Sebaliknya, tidak ada satupun calon emiten yang berasal dari sektor energi, kesehatan, infrastruktur, maupun properti. Hal ini menjadi cerminan adanya pergeseran fokus pelaku usaha dalam mengoptimalkan momentum pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor tertentu di pasar modal. Hingga 26 September 2025 tercatat sudah ada 23 perusahaan yang resmi melantai di Bursa Efek melalui IPO. Total dana yang berhasil dihimpun dari aksi korporasi tersebut mencapai 15,05 triliun. Angka ini menegaskan bahwa meski kondisi global masih diliputi ketidakpastian, pasar modal Indonesia tetap menunjukkan daya tarik yang kuat di mata investor maupun emiten baru. Berita kedua datang dari grupnya Prajogo Pangestu yang kembali mencetak rekor, yakni BRPT dan PTRO yang kembali mencapai angka all-time high-nya. Saham emiten yang dikendalikan Taipan Prajogo Pangestu kembali menjadi sorotan investor setelah mencatat kenaikan signifikan. PT Petrosi Tbk atau PTRO melonjak 6,02% ke 7.050 per saham, bahkan sempat menyentuh rekor tertinggi di level 7.350 rupiah per saham. Kemudian ada PT Barito Pacific atau BRPT juga tak kalah spektakuler dengan kenaikan yang mencapai 6,78%. Ini menyentuh level 3.950 rupiah per saham. Dalam periode 1 bulan terakhir, PTRO sudah melesat lebih dari 80%, sedangkan BRPT mencatat kenaikan hampir 75%. Lonjakan harga saham ini tidak disertai pengumuman informasi material dari manajemen Petrosi. Pihak perusahaan menyebut kenaikan ditopang oleh bisnis yang ekspansif dan agresif, mulai dari perluasan usaha pertambangan, akuisisi strategis hingga diversifikasi ke sektor energi terbarukan. Sementara itu,
BRPT melaksanakan program Management and Employee Stock Option Plan atau MESOP yang masuki tahap yang kedua, di mana pada aksi korporasi ini perusahaan membagikan saham hasil buyback kepada direksi dan komisaris, termasuk kepada Prajogo Pangestu. Selain PTRO dan BRPT, saham lain dalam kelompok usaha Prajogo juga ikut menghijau. Emiten seperti Cuan, TPIA, Brand, dan CDIA tercatat mengalami penguatan di pasar. Pergerakan serentak ini memperkuat persepsi investor bahwa grup usaha Prajogo memiliki fundamental yang solid sekaligus daya tarik tinggi bagi investor, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kita berlanjut ke berita ketiga, 10 emiten eksekusi right issue menghimpun dana 16,63 triliun. Bursa Efek Indonesia melaporkan bahwa hingga akhir September 2025 terdapat 10 emiten yang sudah menuntaskan aksi penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue. Dari aksi tersebut total dana yang berhasil dihimpun mencapai 16,63 triliun rupiah. Langkah ini menunjukkan kepercayaan dari emiten dalam memperkuat struktur permodalan di tengah dinamika pasar. Sektor bahan baku menjadi kelompok dominan dalam pelaksanaan right issue ini, dengan beberapa perusahaan yang ingin memperkuat likuiditas sekaligus memperluas kapasitas produksi. Selain itu, sektor kesehatan dan transportasi logistik juga tercatat aktif menambah modal dengan tujuan mendukung ekspansi dan menjaga daya saing. Kehadiran sektor-sektor ini menunjukkan arah investasi yang masih menjanjikan di pasar domestik. Meski demikian, masih ada 4 perusahaan lain yang saat ini menunggu giliran untuk melakukan right issue. Di sisi lain, beberapa sektor seperti sektor konsumer, energi, keuangan, infrastruktur dan properti, serta teknologi belum terlihat aktif menggalang dana melalui skema ini. Kondisi ini memberi sinyal bahwa keputusan right issue sangat dipengaruhi oleh strategi bisnis dan kesiapan pasar di masing-masing sektor. Berita keempat, harga emas Antam naik ke 2,23 juta per gram. Harga emas produksi PT Aneka Tambang atau Antam kembali mencatatkan kenaikan pada Selasa 30 September 2025. Emas Antam naik Rp12.000 menjadi Rp2.234.000 per gram. Kenaikan ini sekaligus memperpanjang tren penguatan harga emas yang sebelumnya juga terus mengalami apresiasi. Sementara itu harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga turut terkerek naik sebesar Rp12.000 menjadi Rp2.081.000 per gram. Perubahan harga ini berlaku di kantor Antam Pulau Gadung, Jakarta, serta di situs resmi Logam Mulia. Dengan kenaikan tersebut, investor semakin melirik emas sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian global. Antam juga merilis daftar harga emas untuk berbagai pecahan mulai dari setengah gram hingga 1000 gram. PPN sesuai PP nomor 49 tahun 2022 tidak dipungut atas pembelian emas, namun pembeli tetap dikenakan PPh 22 sebesar 0,25% apabila memiliki NPWP. Aturan ini membuat harga akhir emas yang dibeli masyarakat masih dipengaruhi oleh aspek perpajakan. Berlanjut ke berita kelima, Menteri Keuangan menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal 4 bisa mencapai 5,5%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal keempat 2025 akan melampaui angka 5,5%. Keyakinan ini didukung oleh serangkaian kebijakan fiskal dan moneter yang diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan. Menurut Purbaya, kondisi fundamental Indonesia masih cukup solid untuk menghadapi tantangan global. Salah satu stimulus yang ditempuh pemerintah adalah menyalurkan Rp200 triliun dana segar kepada bank-bank himbara. Langkah ini bertujuan mendorong penyaluran kredit perbankan sehingga likuiditas sektor real bisa lebih terjaga. Pemerintah menilai strategi tersebut akan mempercepat pemulihan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.
Meskipun pada kuartal 3 sempat terjadi perlambatan akibat transisi kebijakan, Menkyu meyakini perbaikan akan segera terlihat. Purbaya juga menegaskan bahwa masuknya arus modal asing akan memberikan tambahan kepercayaan bagi rupiah dan pasar keuangan Indonesia. Dengan kombinasi faktor domestik dan eksternal yang mendukung, target pertumbuhan di atas 5,5% dinilai realistis untuk dicapai. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian penjualan saham sepenuhnya berada di tangan investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.